Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di Kendari, Sulawesi. Judul yang kita angkat kali ini adalah praktek agama yang diajarkan di kampus Taklim Ma'rifat berbeda dengan praktek ajaran agama di tempat lain. Kita sama nggak dengan ulama-ulama lain? Beda. Kelas. Ya, jujur aja ya, saya ya ngajarkan agama di sini nggak sama dengan yang diajarkan ulama-ulama lain ya. Mulai Allah di dunia ada wujudnya nggak? Ada. Ada Rasulullah zaman ini nggak? Ada. Akhirat itu kapan? Sekarang. Ya toh? Dan Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Jelas ya? Jelas. Kan? Dan prakteknya, konsep dasar prakteknya kita berbeda ya. Kita praktek agama itu hubungan dengan Allah wajib lewat wasilah atau sistem ketuhanan. Logikanya jika Allah saja memakai sistem, kenapa Allah nggak di sini? Karena beda dimensi. Allahnya di akhirat, ujung akhirat tertinggi, dan di dunia Allah kirimkan utusan. Jika kirim utusan berarti Allah di dunia enggak? Tidak, Allah kirim utusan. Dan orang-orang beriman ya diperintahkan untuk memakai sistem itu juga. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah memakai sistem agama lewat utusan itu ya kepada manusia. Maka wahai manusia, pakailah sistem itu. Menuju aku Allah, pakailah lewat sistem wasilah itu. Wong aku aja lo pakai itu, tuh kan? Allah ke dunia pakai itu gak? Oke. Lah masa manusia menuju Allah nggak pakai itu? Jelas? Jelas. Ibaratin ya, dia memakai anak tangga untuk ke sini. Masa kau menuju dia nggak pakai anak tangga yang sama? Jelas nggak? Jelas. Nah, bedanya di tempat lainnya, ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib, mereka mengajarkan agamanya seolah-olah bisa langsung, betul nggak? Betul. Sholatnya bisa langsung, betul nggak? Zikirnya bisa langsung. Kita enggak. Saat ini kau ada di mana? Dunia. Sementara Tuhanmu ada di mana? Ujung akhirat. Di ujung akhirat tertinggi. Nah, kau di dunia, Tuhanmu di sono. Tapi kau cari Tuhan yang di dunia apa di sono? Dunia. Ya di dunia dong. Kamu di dunia, betul nggak? Contohnya ya, kamu di rumah ini ya. Sementara yang kau tuju ada di Australia. Ya. Kalau kau berhubungan dengan dia, bisa nggak kau langsung berhubungan dengan dia di Australia dengan kemampuan manualmu di sini? Tidak bisa. Nggak bisa. Tapi bisa nggak kau hubungi dia lewat channelnya dia yang di sini? Bisa nggak? Bisa. Contohnya, pegang HP-mu, berapa nomor telepon dia, betul nggak? Oh, 08121766672. Nomor itu
Apakah nomornya dia? Iya. Nomornya dia yang di sini apa yang di sana? Di sini. Kau dapatkan nomor yang di sini ya tadi, kau hubungi, nyambung nggak sama di sana? Nyambung. Kau dapatkan alamat channelnya di sini, ya, yang di sini loh ya, nyambung nggak dengan dia yang di sana? Nyambung. Itu lewat teknologi dan wasilah, betul nggak? Betul. Nah sekarang Allah di mana? Ars. Malik Yaumiddin Ars. Kau di mana? Dunia. Nah sekarang kau cari Allah di ars apa kau cari Allah di dunia? Dunia. Wong kamu di dunia, betul nggak? Betul. Gimana kau mencari Allah di ars, betul nggak? Betul. Kau di dunia maka cari Allah yang di dunia. Nah, tetapi kalau kau ketemu Allah yang di dunia, ada aplikasi teknologi ya, maka ketemu nggak alamat Allah yang di ars? Ketemu, ya. Tetapi kalau kau cari Allah di ars, bisa ketemu nggak? Nggak bisa. Jelas? Coba satu. Kan tadi yang S mau. Boleh ada? Ada. Nah, jadi mencari Allah saat kau di dunia. Dan benar nggak kalimat Nabi? Tidak akan kau temukan Allah di akhirat sebelum kau temukan Allah yang Di dunia. Nah, Allah di dunia siapa? Utusannya. Jelas? Jelas. Jelas nggak nih? Jelas. Nah, utusan itu berarti membawa sambungan dari yang mengutus. Nah, sekarang ya kita urai ya. Utusan datang dari mana? Dari yang mengutus. Betul nggak? Gampang-gampang kan, Nay? Yang datang dari Allah, ibarat Allah sumbernya cahaya, maka utusan itu apanya? Cahaya. Cahayanya yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Betul nggak? Betul. Sampai ke alamnya manusia. Tapi di alamnya manusia ada yang membawa, yaitu manusia pilihan Allah, utusan Allah. Jelas? Jelas. Yang diutus siapanya? Nurnya. Betul nggak? Betul. Tapi utusan Allah di dunia berupa apa? Manusia. Tapi manusia apakah utusannya? Wujudnya tok, manusia tetap manusia, betul nggak? Yang diutus dari sana siapa? Nurnya. Oh, manusia di sini. Kecuali, bro, Muhammad, kau kan di dunia, kau jadi utusanku ya? Bukan begitu, betul nggak? Jelas? Jelas. Utusan dari mana? Dari yang mengutus dong, betul nggak? Betul. Berarti utusan itu apa? Nurnya. Nurun ala nur yahdillahu. Fala yudhillu. Linurihi mayasa. Nah, Allah tadi kan nurnya, betul nggak? Allah nur, Nur. utusannya kan adalah nurnya, betul nggak? Betul. Wujudnya nur di dunia apa? Yang bawa. Wujudnya airnya apa? Ya botolnya ini, betul nggak? Masa yang dibilang sekendi UC, betul? Ya sebotol inilah, betul nggak? Jelas? Jelas. Wujudnya tok, ngono kok bingung, betul ya? Nah, zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, pembawa Rasulullah itu siapa? Ya Muhammad bin Abdullah itu, yang Nabi, betul nggak? Betul. Manusia bukan itu? Manusia. Manusia. Tapi Rasulullahnya manusia bukan? Bukan. Bukan. Baca surat Al-Ahzab ayat 40 ya. Itu jelas ya, mana yang Nabi Muhammad, mana yang Muhammad yang Rasulullah. Jelas ya? Jelas. Ternyata dua unsur berbeda ya. Tapi wujudnya sama nggak? Sama. Sama. Nah, zaman Nabi Muhammad dahulu, zaman ya anggap aja 1500 tahun yang lalu, Rasulullahnya siapa wujudnya? Pertanyaan sekarang, siapakah Rasulullah zaman ini? Yece, nggak tahu deh, betul nggak? Nah inilah bedanya ya. Ulama ya Ustadz Gus Buya Habib gak memakai lewat sistem ini. Tapi di kampus Alim Ma'rifat sistem berbeda ya. Nah, contohnya ya, kau menghubungi si fulan yang dia di luar jangkauan panca inderamu, bisa kau hubungi langsung. Tapi kau hubungi dia lewat ini contohnya, betul gak? Nah, kau hubungi orangnya apa channelnya? Channelnya. Berapa nomor teleponnya? Oh, Mr. Tem. 0812176666672. Nah, ini memanggil. Nah, berdering. Tuh, nyambung. Halo, assalamualaikum Mr. TM. Nyambung atau dia? Nyambung. Langsung? Langsung.
Jarak 1 kota Nyambung. langsung, 2 kota, Langsung. 7 kota. Langsung. Jika kau hubungi lewat channelnya yang mengaplikasikan teknologi, yang channelnya itu adalah gelombang dan frekuensi, dan kau tahu tekniknya menyamakan gelombang dan frekuensi, hubunganmu langsung nggak? Langsung. Tapi kau hubungi orangnya apa channelnya? Channelnya. Cocok nggak dengan Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Cocok? Jelas ya? Jelas. Kalau kau hubungi Allah langsung bisa apa enggak? Mustahil. Mustahil loh, dia di ars. Kau di dunia itu enggak? Betul. Tapi kalau kau hubungi Allah lewat channel yang di dunia, yang itu ada teknologi atau tarikatnya, yang itu caranya adalah menyamakan gelombang dan frekuensinya. Begitu gelombang dan frekuensinya nyambung, hubungan sama Allah nyambung enggak? Nyambung. Langsung. Inilah bedanya ya. Ajaran taklim makrifat berbeda dengan ajaran ulama-ulama tolol goblok-goblok gitu. Jelas ya bedanya? Jelas. Jelas ya. Nah, kata ulama lain zaman ini nggak ada Rasulullah, betul nggak? Betul. Oh, kataku ada dong. Mengayatkan juga ada, betul nggak? Betul. Nah, kita urai azab 40. Muhammad itu bukanlah bapak dan laki-laki di antara kamu. Ya. Berarti Muhammad itu, yang disebut Muhammad itu Muhammad yang manusia apa Muhammad yang nur? Yang nur. Yang nur ya, karena dia bukanlah laki-laki ya. Dan dia adalah Rasulullah. Jelas tak? Berarti dia bukan yang manusia ya, dia yang Rasulullah. Yang seperti yang persis saya sampaikan ya. Rasulullah adalah nur Allah, betul enggak? Betul. Dan penutup para nabi. Nah ini dia. Penutup para nabi berarti manusianya, bin Abdullahnya itu. Berarti khatamul anbiya, tidak berarti khatamul Rasulullah. Jelas ya? Jelas. Kalau yang mati orangnya, apakah yang mati presidennya? Bukan. Orangnya mati, misalkan Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur. Presidennya lanjut gak? Lanjut dong, bukan manusia, itu gak? Maka, walaupun ya, saya mengalami presiden di zaman Pak Harto, ya, di zaman Habibie, di zaman Gus Dur, ya, tapi mereka sudah wafat. Pertanyaannya, apakah zaman ini ada presiden? Ada. Nah, bedakan ya. Dulu Nabi Muhammad adalah Rasulullah, betul gak? Ya enggak? Kemudian Nabi Muhammadnya berlindung, Rasulullahnya zaman ini ada enggak? Ada dong. Ya enggak nih? Ingat enggak kalimatnya Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar ketika kolab ya? Yang ngomong Nabi Muhammad wafat tak potong lehermu. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa tentu ada matinya dong. Tapi yang enggak bernyawa bisa mati? Tidak. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah, manusia bukan? Manusia. Bisa mati? Bisa. Tapi yang Muhammad Rasulullah, manusia bukan? Bukan. Bisa mati? Tidak. Ya enggak dong. Maka zaman ini ada enggak Rasulullah? Ada. Kalau agama benar agama samawi. Jelas? Jelas. Makanya Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Jelas? Jelas. Karena ayatnya atau bahasa 128 Rasulum min anfusikum. Zaman ini harusnya ada Rasulullah enggak? Ada. Jika agamamu agama samawi. Tetapi kalau agamamu sudah agama ardi, enggak ada mesinnya, ya sudah sakarep-karepmu wong itu bukan agama, betul enggak? Betul. Dulu Islam, dulu Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, semuanya samawi enggak? Samawi. Samawi. Tapi karena ditinggalkan zahir nabinya atau rasulnya, zahirnya ya, kemudian perlahan-lahan sistem agama ini rusak. Yang dari awalnya agama samawi menjadi agama ardi. Sama nama Hindunya,
Sama nama Budanya, sama nama Konghucunya, sama nama Nasraninya, sama nama Islamnya nggak? Sama. Cuman syarat rukunnya ya, kalau agama samawi ada nggak rasulnya? Ada. Ada nggak wasilahnya? Ada nggak kitab kodimnya? Ada. Berubah menjadi agama arti ketika nggak ada rasulnya, nggak ada wasilahnya, nggak ada kitab kodimnya. Pertanyaannya, yang diajarkan ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib, saya tanya, ada nggak rasulnya mereka zaman ini? Tidak ada. Ada nggak wasilahnya? Enggak ada. Ada nggak kitab kodimnya? Ada. Nah, Mereka tetapi langsung. agama yang diajarkan di Ta'lim Ma'rifat, ada nggak Rasulullahnya? Ada. Ada nggak wasilahnya? Ada. Ada nggak kitab kodimnya? Ada dong. Nah, di sana nama Islam, di sini agamanya apa? Diajarkan Ustaz TM? Islam juga, betul ya? Jelas? Jelas. Tapi ini beda Islamnya dengan agama ulama-ulama itu, jelas? Jelas. Kapan agama Allah itu rusak? Ketika umatnya tidak mengakui Rasul yang ada di zaman diri. Entah gak mengakui, entah gak tahu, entah gak ketemunya jelas, gak terhubung, betul gak? Nah, ada nggak di ayat di dalam Quran perpindahan arah kiblat itu sulit diterima oleh mereka? Ada ya? Nah, seperti juga umat Islam, mereka masih beranggapan Rasulullahnya adalah Rasul Muhammad di zaman 1500 tahun yang lalu. Kalau di zaman 2023, ini kan yang mau bayar masuk tarekat. Kira-kira kalau syahadat, bisa nggak kau bersaksi akan Nabi Muhammad yang hidup di tahun 1000 sekian dulu itu? Kira-kira bisa nggak? Hah? Lah kenapa? Lihat aja enggak Itu pernah. sebabnya gimana? Nah, berarti yang kau saksikan harusnya Rasulullah zaman ini apa zaman dulu? Zaman ini. Nah, berarti yang agama itu yang diajarkan Ta'lim Ma'rifat atau diajarkan ulama-ulama? Ta'lim Ma'rifat dong. Tapi sama Islamnya enggak ini? Sama. Cuma di sini Islamnya ada Rasulnya, ada wasilahnya, dan ada kitab kodimnya. Nabi Muhammad dari bayat enggak? Nah, di sini ada bayatnya enggak? Iya. Jelas? Jelas. Nabi Muhammad ada rabitohnya enggak? Ada. Di sini ada rabitohnya enggak? Ada. Jelas. Ya. Kalau di dunia, Allah di ars. Kemudian kau sholat di dunia, kira-kira bisa mi'raj? Mimpi kali. Mimpi ya. Jelas ya, Pak Joko? Yes. Ya. Selama kau tidak temukan Allah di dunia, kau nggak akan ketemu alamat Allah di akhirat. Betul nggak dengan kalimat Nabi? Cocok, ya kan? Jadi Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Beliau Nabi yang terakhir, betul nggak? Betul. Tapi setelah itu kata Nabi ada istilah baru yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang diwarisi sama nggak dengan isinya Nabi? Sama. Air di botol ini dipindahkan ke mangkok, isi air yang sama nggak? Sama. Saya punya tanah 1 hektar ya, namanya atas nama Mr. TM. Saya wariskan kepada Mr. Aldo. Maka yang saya punya tadi sama nggak dengan tanah yang nanti dimiliki Pak Aldo? Sama. Cuman beda nama doang, betul nggak? Betul. Tanahnya sama, ya sama waris, betul nggak? Kecuali ulamanya bukan waris, jelas? Jelas. Ulama ngaku-ngaku asal baca cerita agama, itu bahaya, betul nggak? Kalau waris hanya pindah wadah, pindah nama saja, betul nggak? Sama nggak? Sama. Maka isian Nabi sama isian ulama sama nggak? Sama. Tapi yang ulama waris, bro, jelas ya? Bukan ulama jadi-jadian. Nah, itu bahaya tuh. Nah, ketika kau di dunia, kau harus temukan channelnya Allah ya. Tapi yang di dunia, karena apa? Kau di dunia, sholat itu nyembah Allah tapi lewat channelnya yang di dunia. Temanmu di Rusia, tapi kau di Indonesia, maka kau untuk berhubungan dia bisa nggak dengan caramu langsung? Tidak. Tapi bisa nggak kau hubungi dia lewat channelnya yang mengaplikasikan teknologi? Bisa. Bisa dong. Nah, channelnya itu ada di Rusia apa di sini? Di sini. Ya di sini ya di Rusia, bro. Nah, Betul nggak? betul. Ya nggak? Nah,
Kau hubungi Allah langsung dengan salatmu bisa apa enggak? Dengan zikirmu langsung bisa apa enggak? Ngek. Iya kan? Paham ya? Tapi kalau kau hubungi Allah lewat salatmu, zikirmu, doamu, ibadahmu, memakai channelnya Allah yang di dunia, di panca inderamu. Di sini ada channelnya Allah enggak? Ada. Di sono ada nggak channelnya Allah? Ya ada, Ada. nyambung kan? Maka kau aplikasikan teknologi yang memakai channel wasilah, yaitu menyampaikan gelombang dan frekuensi, nyambung nggak dengan Allah? Tapi kalau kau nggak memakai sistem ini, bisa nyambung? Jelas? Jelas. Inilah Islam ya, tapi beda dari Islamnya ulama-ulama ya, nggak sama ya. Di sini Allah ada wujudnya nggak di dunia? Ada. Allah di dunia ada wujudnya dong. Tapi Allah yang di ars, laisa kamislihi syai'un. Jelas ya? Jelas. Allah di ars jauh nggak? Oh jauh. Tapi kalau kau dapatkan channelnya, dekat apa enggak? Dekat. Lebih dekat daripada urat Urat leher, betul nggak? leher. Jelas apa enggak? Jelas. Siaran radio Prambors jauh nggak? Jauh. Jauh. Tapi kalau kau tahu channel gelombangnya, kau setel sini, gampang nggak? Gampang. Dekat nggak? Dekat. Dekat. Kau sholat begini, nyembah siapa? Allah yang di ars. Goblok nggak? Mimpi kali. Mimpi kali ya. Jelas nggak? Kau bisa masuk akhirat? Nggak bisa. Iya kan? Kita Abdul Somad loh ya. Dia menciptakan makrifat ya. Makrifat kan kenal Allah. Allah di mana? Di akhirat ya, akhirat tertinggi. Tapi dia bilang akhirat itu nanti, berarti dia nggak bisa masuk akhirat. Belum Lucu masuk. enggak? Belum masuk cerita makrifat. Aduh, kau Abdul Somad kesini ya, kau bayar di sini dulu ya. Kau masih anak ingusan ya. Kan katamu sendiri. Kau bilang akhirat itu nanti. Lah Tuhanmu di mana? Ujung akhirat. Kau sudah pernah masuk? Belum. Akhirat itu kapan sih? Nanti. Aduh. Ya. Burung dalam sangkar ya. Bisa nggak terbang ke langit? Tidak bisa. Tidak bisa. Keluar dulu baru dari sangkarmu, betul nggak? Baru kau terbang, betul nggak? Betul. Keluar dulu dari dunia berusaha masuk ke akhirat, baru kau mencari dunia akhirat, betul nggak? Betul. Kau keluar dari dunia aja belum pernah kok bacot cerita makrifat, betul nggak? Betul. Itu katamu sendiri loh ya, ini ilmiah loh ya. Nah, kalau ada video-videonya ulama-ulama yang tolol-tolol itu, ya, yang aneh-aneh, kirimkan ke saya ya. Nanti akan saya goreng ya. Goblok-goblok tolol-tolol itu ya. Jelas apa enggak? Akhirat itu nanti katanya. Berarti dia nggak bisa masuk akhirat. Kenapa kau cita makrifat? Kecuali kau cita syariat, boleh nggak? Boleh. Begitu kau ahli syariat cita makrifat, tak lagi nggak, betul nggak? Jelas ya? Jelas. Allah yang kau saksikan adalah Allah yang di ars apa Allah di dunia? Dunia. Ya di zamanmu apa zaman masa lalu? Zamanku. Jelas toh? Jelas. Kau cari rumusnya, kau cari gatuk gotak-gatik pun ya, gak akan ketemu Allah di ars kalau mau saksikan, betul gak? Aduh. Halo. Gak akan ketemu ya. Nabi Muhammad Rasulullah zaman dahulu mau kau saksikan zaman itu, betul gak? Betul. Lu paling dasar tuh. Kenapa kau gak pakai otak, betul gak? Tapi mereka bukan agama ya, Bukan. sama-sama Islam, tapi mereka kumpulan kepercayaan. Iya enggak lo? Betul. Goblok gak itu? Wah. Tidak bisa dibilang. Ya, sekali lagi ya, kau hubungi yang di sono, yang jauh dan jangan panca inderamu. Itu lewat dia langsung kau hubungi, atau kau hubungi lewat channelnya. Channelnya. Jelas ya? Jelas. Kau hubungi Allah kepada Allah langsung atau lewat channelnya. Channelnya dong. Tapi kalau kau hubungi channelnya Allah yang diaplikasikan lewat teknologi atau tarikat, maka langsung apa tunda? Langsung. Hubungan langsung dengan Allah di ars. Langsung. Jelas? Tapi kalau kau berhubungan dengan Allah tidak lewat channel dan teknologinya, bisa langsung. Nyek. Jelas? Kalau kau hubungi Mr. Putin di Rusia, bisa kau teriaki langsung. Biar dobol enggak itu tuh enggak?
Betul. Tapi kalau kau dapatkan nomor teleponnya Putin, kau hubungi siapa? Putinnya apa nomornya? Nomornya lah. Nah, ini udah berdiri. Nah, Assalamualaikum Mbah Putin. Iya, saya di Kendari. Langsung nggak sama Putin? Langsung. Kau cari Allahnya apa cari channelnya? Channelnya. Kalau kau cari channelnya Allah dan ketemu channelnya Allah, kau dapatkan channel, dapat gak alamat Allah di akhirat? Dapat. Nyambung gak sama Allah di akhirat? Nyambung. Kalau kau cari Putin di sini ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau kau cari channelnya Putin yang di sini, bisa gak kau dapatkan alamat Putin yang di sono? Bisa nyambung gak? Bisa. Bisa. Begitu kau dapatkan alamat channelnya dia yang di sini, yang di aplikasi teknologi, nyambung gak dengan yang di sana? Nyambung. Langsung. Jarak berapa kilo? Puluhan ribu, puluhan juta. Jelas ya? Nah, kau sholat, kau zikir, langsung kepada Allah. Mimpi kali. Allah saja nggak langsung kepadamu, betul nggak? Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi. Kau langsung. Ibarat Allah ke dunia memakai anak tangga, kau bisa langsung. Lebih Jelas nggak? hebat dari Tuhan. Berarti kau lebih hebat daripada Allah. Goblok. Jelas. Inilah Islam yang berbeda ya. Islam dijarkan wisata yang berbeda dengan cocoknya ulama-ulama kayak Ustaz Gusbia dan Habib. Betul nggak? Betul. Allah di sini ada wujudnya. Betul nggak? Betul. Rasulullah zaman ini ada nggak? Betul. Ada. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Betul nggak? Betul. Akhirat itu sekarang. Betul nggak? Betul. Agama adalah makrifat. Betul nggak? Betul. Semua harus kau alami. Bukan cuma cerita. Betul nggak? Betul. Agama itu sistemik lewat metodologinya. Betul nggak? Betul. Coba bayangkan ya, kalau kau mau ke satu tujuan, entah kucing, entah apa, entah alamat, entah Allah, betul nggak? Kau harus tahu alamat tujuanmu, betul nggak? Betul. Kau harus tahu jalan dan caranya ke sana, betul nggak? Betul. Dan kau harus tahu syarat rukunnya bisa sampai sana, betul nggak? Betul. Kalau kau sholat, kau tahu tujuanmu di mana? Ars katanya. Yang mana ars itu? Ya nggak? Yang mana sih ars itu? Gokil. Jadi demikian ya. Saya menyampaikannya, ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, Habib yang di dunia itu kebanyakan masih kafir. Masih sesat ya. Yang kau dilakukan selama ini, Buya, kiai, ustadz, Gus, kebanyakan masih kafir. Jelas? Jelas. Ngeri-ngeri sedap ya. Bersama kampus elit taklim Ma'rifat. Jelas ya? Jelas. Agamamu di sini beda kan dengan agama yang di tempat lain? Beda. Tapi agamamu sama nggak dengan agama diajarkan Rasulullah? Sama. Dengan Rasul Isa? Sama. Rasul Musa? Sama. Tapi beda nggak dengan yang diajarkan Ustaz Abdul Somad? Beda dong. Tepuk tangan untuk Abdul Somad. Adi Hidayat. Ya. Ayolah kasih video. Senggol dong. Ya. Senggol dong, ya ta? Mulai syahadat nggak ada yang bersaksi, ya Pak Kak? Betul. Yalah kalau nggak pernah kau saksikan pada dia itu wujud, bisa kau ingat. Kalau kau ingat berarti kau membayang-bayangkan Allah. Berarti Allah bikinan angan-anganmu sendiri, betul nggak? Betul. Ya Pak Kak loh. Allah yang bikin siapa? Angan-anganmu, entah berupa cahaya putih, betul nggak? Atau di depan Ka'bah, atau lafaz Allah besar, atau bla bla bla. Itu kan khayalan anganmu, betul nggak? Betul. Tulisan Beda nggak Allah. dengan kau telah melihatnya? Kalau kau sudah melihatnya, bisa kau ingat? Bisa. Apa yang kau ingat? Ya sudah kau lihat itu. Dan terjaga, ini wajah tuh, kok bukan kepada Allah ya, tapi ini wajah tuh wajhiyah. Allah di akhirat ada nggak wajahnya? Tidak ada. Ada wujudnya nggak? Tidak ada. Tapi yang mana Allah yang ada wajah dan Yang wujudnya? di dunia. Yang di dunia. Wujudnya apa? Manusia. Jelas nggak? Betul. Allah di dunia wujudnya Manusia. manusia seorang laki-laki. Jelas? Jelas. Lah kalau kau nggak ketemu itu, apa yang kau ingat? Jelas ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.